Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Natalia Wulan Purwati dengan NIM 52232254. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar bimbingan dan konseling. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pengertian dari bimbingan konseling. Bimbingan sendiri ialah suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat pelatihan khusus agar individu dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan masyarakat. Sedangkan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan dalam suasana hubungan tatap muka antara seorang ahli dan seorang individu yang sedang mengalami suatu masalah atau kesulitannya sendiri. Di samping mengatasi masalahnya dengan segera, melalui hubungan itu, individu juga dibantu untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari bimbingan dan konseling adalah usaha secara demokratis dan atas dasar komitmen antara konselor dan konseli dalam memberikan bantuan dalam bentuk arahan, panduan, dorongan, dan pertimbangan yang bersifat advisable agar konseli mampu mengelola dan mewujudkan harapannya sendiri. Adapun tujuan bimbingan konseling yang pertama adalah mengalami perasaan positif dari interaksi dengan teman sebaya, guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya, serta perasaan positif terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, menyadari akan pentingnya nilai yang dimiliki dan mengembangkan nilai-nilai yang konsisten dengan kebutuhan hidup dalam masyarakat yang majemuk. Yang ketiga, memperkaya keterampilan studi untuk memaksimumkan kecakapan yang dimilikinya. Yang keempat, belajar tentang berbagai keterampilan yang diperlukan untuk hidup lebih baik dalam perkembangan wajar dan dalam memecahkan masalah yang mungkin dihadapinya. Dan yang terakhir, bertanggung jawab terhadap seluruh tingkah lakunya. Selanjutnya ada 10 fungsi dari bimbingan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh individu. Yang kedua, fungsi penyaluran, yaitu membantu individu memilih dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Yang ketiga, fungsi adaptasi, yaitu untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan individu. Yang keempat, fungsi preventif atau pencegahan, yaitu upaya konselor senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Yang kelima, fungsi pengembangan, yaitu terpilihnya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka mengembangkan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Selanjutnya yang keenam adalah fungsi kuratif atau penyembuhan, yaitu yang berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada peserta didik yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian, yaitu membantu individu agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan, peraturan sekolah, atau norma agama. Yang kedelapan, fungsi penuntasan, menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Yang kesembilan, fungsi fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras,
dan seimbang dalam seluruh aspek diri peserta didik. Dan yang terakhir, fungsi pemeliharaan, yaitu membantu peserta didik agar dapat menjaga dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Selanjutnya terdapat 9 jenis-jenis bimbingan konseling. Yang pertama, orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru. Yang kedua, informasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir, dan pendidikan lanjut. Jenis yang ketiga, penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, penguasaan konten, yaitu layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kelima, konseling perorangan, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya. Selanjutnya yang keenam adalah bimbingan kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok. Yang ketujuh, konseling kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok. Yang kedelapan, konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. Dan yang terakhir, mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka. Adapun 11 prinsip-prinsip bimbingan konseling. Yang pertama, diperuntukkan bagi semua dan tidak diskriminatif. Yang kedua, proses individuasi. Yang ketiga, menekankan pada nilai positif. Yang keempat, tanggung jawab bersama. Yang kelima, mendorong konseli untuk mengambil dan merealisasikan keputusan secara bertanggung jawab. Yang keenam, berlangsung dalam berbagai latar kehidupan. Yang ketujuh, bagian integral dari pendidikan. Yang kedelapan, dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia. Yang kesembilan, bersifat fleksibel dan adaptif serta berkelanjutan. Dan yang 10, dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur profesional bimbingan dan konseling. Yang terakhir, disusun berdasarkan kebutuhan konseling. Dan pembahasan yang terakhir adalah asas-asas bimbingan konseling. Ada 13 asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan, asas konseling, dan yang terakhir, asas Tutpuri Handayani. Baik, sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.